Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur karena pagi ini saya bisa hadir bersama dengan saudara-saudara di channel ini. Saya Pendeta Martongo Sitinjak, pendeta baru dilantik menjadi pendeta resort di HKBP Keramat Jati. Dan ini menjadi momen pertama saya untuk bersama dengan saudara-saudara merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah salam saya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini dan minggu ini kita mau mengawali hari-hari kita dengan bergaul pada firman Tuhan yang diangkat dari Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-7. Demikian disampaikan. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Saudaraku, dengan pemahaman apakah saudara berhubungan dengan Tuhan? Ada sebagian orang berpikir dia kudus, suci, dan benar, maka dia layak untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah. Itu bisa saja terjadi, saudara-saudara. Merasa diri lebih benar, lebih kudus, lebih suci, maka dia layak meminta dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengabulkan permohonan-permohonannya. Tapi pada hari ini kita akan melihat sebuah pemahaman yang lain. Dari seorang pemazmur yang namanya Daud. Dia melihat hubungannya kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Sekalipun kita tahu, dia adalah raja yang kuat, raja yang terkenal, seorang patriot yang mengalahkan bangsa-bangsa sekitarnya, yang membawa banyak kemenangan atas umatnya. Tetapi dia tidak pernah mengandalkan kekuatan dan kemampuannya itu untuk mengalahkan bangsa-bangsa menjadi cara untuk bertemu kepada Tuhan. Tetapi dia datang dengan sebuah pemahaman yang mendalam. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, ya Allah. Dia melihat hidupnya sebagai seorang berdosa yang acap kali melanggar kehendak Tuhan. Meskipun perbuatan baiknya lebih besar, perbuatan ketaatannya lebih besar dari dosa dan pelanggarannya, dia tidak mengandalkan kebaikannya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kesetiaannya atau imannya yang besar kepada Tuhan. Tetapi dia melihat, aku ini adalah orang yang lemah, orang yang berdosa. Karena itu dia berharap, ya Bapa, ya Tuhan, ya Allahku, dosa-dosaku janganlah kau ingat. Dan pelanggaran-pelanggaranku di masa lalu janganlah engkau ingat. Kesadaran ini amat penting, saudara-saudara. Kesadaran yang melihat bahwa hidup kita ini adalah lemah dan berdosa, tak berdaya. Ketika kita menyadari ini, kita tidak mengandalkan apapun dalam diri kita ketika kita berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia. Kita menyadari sepenuhnya sebagaimana pemazmur menyadari adalah orang berdosa dan cenderung melanggar titah Tuhan. Karena itu dia go to the next level, naik kepada pergumulan yang lebih tinggi. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan.
Ingatlah kepadaku oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dia bergerak ke arah sorgawi, kepada ilahi, kepada Tuhan, kepada Allah yang penuh kasih setia dan kebaikan. Ingatlah aku Tuhan, atas kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu. Bukan atas kebaikanku, bukan atas kemampuanku, apalagi atas dosa-dosaku, apalagi atas pelanggaranku. Tetapi ingatlah hamba-Mu ini, ya Allah, atas kasih setia-Mu dan atas kebaikan-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi harapan dan keinginan kita, supaya kasih karunia Tuhan turun atas kita. Kebaikan Tuhan turun atas kita. Hidup kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Dapatkah saudara bayangkan, ketika kasih karunia itu berada dalam diri kita, ketika kebaikan Allah itu ada dalam diri kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan sendiri berkenan memberikan kasih setianya, memberikan kebaikannya terjadi atas kita, berada dalam diri kita, maka kasih karunia itu dan kebaikan itu akan mengalir dari kita kepada orang lain. Mengalir dari kita kepada orang-orang di sekitar kita, mengalir dari kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengikat kita atas kasih kebaikannya, supaya itu yang mengalir dari diri kita. Sebagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita sebagai wujud dari anugerahnya, wujud dari kasih karunia-Nya. Dia berkorban untuk kita. Maka kasih karunia itu turun kepada kita. Kuasa Yesus turun atas kita. Kasih karunia itulah yang mengalir kepada orang lain. Pengorbanan Kristus itu juga menjadi kekuatan kita untuk berkorban kepada orang lain. Kiranya itu boleh terjadi atas kita, saudara-saudaraku, atas pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang besar itu. Karena Engkau mengasihi kami. Ya Bapa, dengarlah umat-Mu yang berdoa kepadamu hari ini. Janganlah ingat dosa-dosa masa lalu umat-Mu dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hidup umat-Mu. Tetapi ingatlah kami Tuhan, ingatlah umat-Mu ini atas kasih setia-Mu dan atas kebaikan-Mu semata-mata, ya Tuhan. Karena siapakah kami orang berdosa ini mampu menghadapi Engkau? Hanya oleh anugerah dan kasih setia-Mu sajalah yang membuat kami boleh datang memohon kepadamu. Ingatlah kami dengan kasih setia-Mu itu. Berilah kami kasih setia-Mu yang besar itu serta kebaikan-Mu, supaya setiap orang di antara kami punya kekuatan yang baru untuk mengalirkannya kepada banyak orang. Agar makin bertambah orang yang bersuka cita karena kehadiran umat-Mu ini. Berkati Tuhan tiap-tiap umat-Mu ini dimanapun mereka sepanjang hari ini. Ketika mereka dalam pekerjaan, atau di rumah, dalam perjalanan, atau dimanapun mereka melakukan hal-hal yang baik, biarlah berkat-Mu bersama dengan mereka. Kasih setia-Mu turun atas mereka, kebaikan-Mu turun atas mereka. Sebab dengan itu akan banyak orang yang disukakan, karena Engkau hadir dalam diri umat-Mu ini. Berkati tiap-tiap orang Tuhan. Janganlah ada kiranya yang tertinggal, karena kami percaya kasih setia-Mu. Agar setiap orang dari umat-Mu ini mendapatkan berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami menyampaikan permohonan ini oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan untuk kita. Saya mengucapkan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Yesus berdarah ratuku, Yesus bersifat halu asabe.